Bayangkan sebuah masa di mana Eropa sedang mengalami zaman kegelapan, angka melek huruf sangat rendah, dan ilmu pengetahuan dianggap sebagai sihir. Tapi di belahan dunia lain, tepatnya di Timur Tengah dan Spanyol, perpustakaan berdiri megah, jalan-jalan kota terang menderang, dan para ilmuwan sibuk membedah tubuh manusia hingga menghitung jarak ke bulan. Selamat datang di era peradaban Islam, sebuah sejarah panjang yang mengubah wajah dunia selamanya. Bagaimana sebuah bangsa gurun bisa membangun imperium ilmu pengetahuan terbesar di masanya? Yuk kita bahas. Semua dimulai di abad ke-7 di kota kecil yang bernama Madinah. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Islam bukan cuma jadi agama, tapi juga sebagai fondasi peradaban baru yang menyatukan suku-suku Arab yang tadinya sering bertikai. Setelah wafatnya Nabi, para Khulafaur Rasyidin membawa peradaban ini keluar dari Jazirah Arab. Hanya dalam waktu kurang dari 100 tahun, wilayah Islam sudah membentang dari perbatasan Cina di timur sampai ke Perancis Selatan di barat. Kecepatan ekspansi ini mencatat sejarah sebagai salah satu yang tercepat di dunia. Masuk ke era dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah, mulailah di era saat itu yang dinamakan The Islamic Golden Age atau zaman keemasan Islam. Pusatnya itu ada di Baghdad dan sebuah tempat yang bernama Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijakan. Ini adalah perpustakaan atau riset terbesar di dunia pada saat itu. Di sini khalifah bahkan membayar para penerjemah dengan emas seberat buku yang mereka terjemahkan. Berkat dukungan itu, lahirlah ilmuwan-ilmuwan jenius yang namanya masih kita pakai di buku sekolah sampai sekarang. Ada Al-Khawarizmi, sang penemu aljabar dan angka nol, lalu Ibnu Sina yang menjadi bapak kedokteran modern, hingga Fatimah Al-Fihri, perempuan visioner yang mendirikan universitas pertama di dunia. Gak cuma di Baghdad, tapi peradaban Islam juga menembus Eropa lewat Spanyol, yang dulunya dikenal sebagai Andalusia. Di saat kota-kota Eropa lainnya masih gelap dan becek, di Cordoba, kota Andalusia sudah punya jalanan beraspal dan juga lampu penerangan kota. Tapi seperti roda yang berputar, tiap peradaban pasti punya masa jayanya. Tahun 1258 Masehi, malapetaka datang. Tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan menyerang Baghdad. Bait al-Hikmah dihancurkan, jutaan buku dibuang ke sungai Tigris sampai air sungainya berubah menjadi hitam karena tinta. Ditambah konflik internal dan hilangnya semangat literasi, perlahan-lahan pusat peradaban berpindah tangan ke bangsa Eropa. Teman-teman, sejarah peradaban Islam mengajarkan kita satu hal: kejayaan tidak dibangun lewat senjata semata, melainkan lewat ilmu pendidikan, keterbukaan, dan juga ilmu pengetahuan. Mereka tidak hilang warisannya, mereka ada di teknologi yang kita pakai hari ini. Jadi apa pesan penting yang bisa kita ambil dari sejarah panjang ini? Peradaban Islam bisa mencapai puncak kejayaannya bukan cuma karena wilayah kekuasaannya yang luas, tapi karena mereka sangat menghargai ilmu pengetahuan. Di masa itu, membaca, menulis, meneliti dianggap sebagai bentuk ibadah tertinggi. Mereka tidak menutup diri dari ilmu bangsa lain seperti Yunani, India, dan Persia, tapi justru menyerapnya, memperbaikinya, dan membagikannya kembali ke dunia.
Sebaliknya, runtuhnya peradaban ini menjadi pengingat pahit bagi kita ketika sebuah bangsa mulai malas membaca, ketika konflik internal lebih diutamakan daripada persatuan, dan ketika literasi dianggap tidak penting. Disitulah sebuah kejayaan akan mulai pudar. Warisan terbesar mereka sebenarnya bukan cuma bangunan megah yang tersisa hari ini, tapi semangat Iqra, semangat untuk terus belajar dan berpikir kritis yang melandasi teknologi modern saat ini. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.